Pandemi itu lucu. Bukan karena virusnya, tapi karena cara manusia bereaksi. Tiba-tiba semua orang berubah jadi ilmuwan dadakan. Timeline penuh dokter palsu. Tetangga yang dulu percaya zodiak sekarang mendadak bicara soal mutasi virus seperti peneliti laboratorium. Dan internet. Oh, internet selalu menikmati kekacauan. Karena tidak ada yang lebih menguntungkan daripada manusia yang panik. Ketika pandemi datang, dunia berubah menjadi eksperimen psikologis terbesar dalam sejarah modern. Orang-orang saling takut, saling curiga, saling menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, manusia dipaksa duduk diam dengan pikirannya sendiri. Itu bagian yang paling menyeramkan. Bukan virusnya, tapi kesunyian. Karena ternyata banyak manusia bisa hidup tanpa kedamaian, tapi tidak bisa hidup tanpa distraksi. Begitu dunia berhenti, pikiran mulai berbicara. Dan sebagian orang menemukan sesuatu yang mengerikan. Isi kepalanya sendiri. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar bertahan hidup. Bagaimana tetap waras saat dunia kehilangan akalnya. Pandemi tidak hanya menyerang tubuh. Manusia modern selalu percaya dirinya kuat. Teknologi maju. Internet cepat. AI berkembang. Obat canggih. Lalu satu virus datang. Dan seluruh dunia panik seperti NPC kehilangan server. Supermarket kosong. Tisu toilet hilang duluan entah kenapa. Karena apparently saat kiamat datang, prioritas utama manusia adalah membersihkan pantat. Luar biasa. Tapi pandemi tidak cuma menyerang paru-paru. Ia menyerang pikiran. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena ketakutan adalah virus yang penyebarannya lebih cepat daripada penyakit apapun. Satu berita buruk. Boom. Jutaan manusia langsung overthinking bersamaan. Dan media tahu itu. Media tidak menjual ketenangan. Media menjual perhatian. Dan tidak ada yang lebih menarik perhatian manusia selain ancaman kematian. Karena otak manusia purba masih hidup sampai sekarang. Otak itu selalu bertanya, apakah aku aman? Masalahnya, internet membuat otak merasa dunia sedang terbakar 24 jam non-stop. Padahal mungkin kamu cuma duduk di kamar sambil makan mie instan. Tapi otakmu merasa seperti hidup di medan perang. Itulah kenapa saat pandemi banyak orang merasa cemas terus, sulit tidur, emosinya meledak-ledak, overthinking tanpa henti. Tubuh mereka ada di rumah, tapi pikirannya berada di kiamat. Internet adalah mesin kecemasan massal. Mari jujur. Sebagian besar orang tidak benar-benar mencari informasi saat pandemi. Mereka mencari kepastian. Dan internet dengan senang hati memberi ilusi itu. Refresh berita. Scroll lagi. Cari update baru. Cari angka kematian terbaru. Cari rumor baru. Cari mutasi baru. Cari sesuatu untuk ditakuti. Karena otak manusia percaya. Kalau aku terus memantau ancaman, aku akan lebih aman. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak informasi negatif masuk, semakin otak percaya dunia tidak aman. Dan lama-lama manusia menjadi kecanduan kecemasan. Doom scrolling. Aktivitas modern paling menyedihkan. Jempol bergerak. Mental perlahan hancur. Dan lucunya, orang tahu itu merusak mereka. Tapi tetap dilakukan. Karena ketakutan itu adiktif. Setiap berita buruk memberi lonjakan emosi. Dan otak lebih memilih rasa takut daripada rasa kosong. Itulah kenapa banyak orang lebih nyaman tenggelam dalam berita mengerikan. Daripada duduk diam sendirian. Karena diam berarti mendengar isi kepala sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Lockdown membuka wajah asli manusia. Sebelum pandemi, manusia sibuk sekali. Bangun pagi. Kerja. Macet. Nongkrong. Scroll media sosial. Tidur. Ulangi sampai mati. Lalu lockdown datang. Dan tiba-tiba semua distraksi hilang. Manusia dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Dan hasilnya?
Banyak yang hancur. Karena ternyata sebagian besar manusia tidak benar-benar bahagia. Mereka hanya sibuk. Ada perbedaan besar. Kesibukan sering dipakai untuk menutupi kekosongan. Dan pandemi menghancurkan semua penutup itu. Orang mulai sadar. Hubungan mereka sebenarnya toksik. Hidup mereka kosong. Pekerjaan mereka membuat mereka mati perlahan. Mereka tidak mengenal dirinya sendiri. Pandemi seperti lampu terang yang menyorot semua retakan dalam hidup manusia. Dan sebagian orang tidak tahan melihatnya. Makanya selama lockdown, konsumsi alkohol naik. Depresi meningkat. Kecemasan melonjak. Perceraian bertambah. Burnout meledak. Karena ketika dunia melambat, luka mental yang selama ini disembunyikan mulai muncul. Kesendirian bisa memakan otak. Manusia sering bilang, "Aku pengen sendiri." Sampai benar-benar sendiri. Lalu mereka sadar, kesunyian punya suara. Dan suara itu sangat keras. Saat pandemi datang, banyak orang kehilangan kontak sosial. Tidak ada nongkrong. Tidak ada pelukan. Tidak ada interaksi normal. Hanya layar. Zoom call. Chat dingin. Emoji palsu. Dan manusia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cukup. Padahal otak manusia butuh koneksi nyata. Bukan sekadar notifikasi. Kita hidup di era paling terhubung dalam sejarah. Tapi juga era paling kesepian. Ironis sekali. Ribuan followers. Tidak ada tempat cerita. Ratusan chat. Tidak ada yang benar-benar peduli. Dan pandemi memperparah semuanya. Kesepian terlalu lama bisa mengubah cara otak bekerja. Orang mulai kehilangan motivasi. Merasa hidup tidak nyata. Mati rasa. Kehilangan empati. Karena manusia tidak dirancang hidup seperti mesin isolasi. Kita butuh keberadaan manusia lain untuk tetap merasa nyata. Otak manusia tidak kuat hidup dalam mode survival terus-menerus. Bayangkan alarm berbunyi non-stop di rumahmu. Siang malam. Tidak berhenti. Awalnya kamu panik. Lama-lama, kamu rusak. Itulah yang terjadi pada otak selama pandemi. Tubuh manusia dirancang menghadapi ancaman sementara. Bukan ancaman tanpa akhir. Ketika stres berlangsung terlalu lama. Hormon kortisol naik. Tidur rusak. Emosi tidak stabil. Sistem imun menurun. Pikiran jadi gelap. Dan masalahnya, banyak orang tidak sadar mereka sedang kelelahan mental. Karena burnout modern terlihat normal. Capek terus dianggap produktif. Cemas dianggap peduli. Overthinking dianggap persiapan. Padahal itu tubuh yang sedang meminta tolong. Dan pandemi membuat semuanya lebih parah. Karena manusia hidup dalam ketidakpastian terus-menerus. Besok bagaimana? Apakah aman? Apakah ekonomi hancur? Apakah akan ada lockdown lagi? Otak membenci ketidakpastian. Dan pandemi adalah pabrik ketidakpastian terbesar. Cara tetap waras, berhenti memberi makan ketakutan. Kalau kamu ingin tetap waras saat pandemi, pertama-tama, berhenti menyuntik racun ke otakmu sendiri. Tidak semua informasi perlu kamu konsumsi. Tidak semua berita perlu kamu baca. Tidak semua rumor perlu kamu telan. Karena sebagian besar informasi di internet hanyalah bisnis perhatian. Dan perhatian manusia paling mudah dibeli menggunakan rasa takut. Jadi batasi konsumsi media. Serius. Kamu tidak perlu update tiap 10 menit untuk tetap hidup. Pilih waktu tertentu untuk membaca berita. Lalu berhenti. Kembali ke dunia nyata. Sentuh rumput. Minum air. Lihat langit. Karena kalau hidupmu hanya berisi layar, mentalmu akan perlahan berubah menjadi kuburan kecemasan. Rutinitas kecil menyelamatkan otak. Saat dunia kacau, rutinitas kecil menjadi jangkar mental. Bangun pagi tepat waktu. Mandi. Olahraga ringan. Makan teratur. Tidur cukup. Kelihatannya sederhana? Ya.
Tapi manusia sering meremehkan hal sederhana sampai hidupnya mulai runtuh. Otak membutuhkan struktur. Tanpa struktur, pikiran liar mengambil alih. Dan selama pandemi banyak orang kehilangan struktur hidupnya. Hari terasa sama. Jam tidur rusak. Waktu kehilangan bentuk. Lalu depresi masuk diam-diam. Karena manusia membutuhkan ritme. Bahkan mesin pun rusak kalau dipaksa bekerja tanpa sistem. Apalagi otak manusia. Berhenti menunggu dunia normal lagi. Salah satu penyebab terbesar penderitaan manusia adalah kalimat ini. Nanti kalau semuanya normal. Masalahnya, dunia tidak pernah benar-benar normal. Selalu ada krisis baru. Selalu ada ketakutan baru. Kalau bukan virus, ya perang. Kalau bukan perang, ya ekonomi. Kalau bukan ekonomi, ya AI. Dunia modern dibangun di atas kecemasan kolektif. Jadi kalau kamu terus menunggu dunia tenang dulu baru hidup, kamu tidak akan pernah benar-benar hidup. Belajar hidup di tengah ketidakpastian. Karena itu skill bertahan hidup sekarang. Tetap manusia di tengah dunia yang dingin. Pandemi membuat banyak orang berubah dingin. Empati menurun. Semua orang sibuk bertahan hidup. Dan saat manusia takut, mereka sering kehilangan sisi manusianya. Makanya tetap baik di era seperti ini adalah tindakan radikal. Mendengarkan orang lain. Membantu tanpa motif. Menghubungi teman yang menghilang. Hal-hal kecil itu penting. Karena dunia modern perlahan membuat manusia merasa sendirian. Dan kadang, satu percakapan bisa menyelamatkan seseorang dari pikirannya sendiri. Pandemi mengajarkan sesuatu yang brutal. Manusia ternyata sangat rapuh. Bukan cuma tubuhnya, tapi pikirannya. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang tidak benar-benar pulih setelah pandemi selesai. Karena luka mental tidak selalu terlihat. Ada orang yang selamat, tapi kehilangan rasa aman. Ada orang yang sehat, tapi kehilangan harapan. Dan ada orang yang masih tersenyum, meski pikirannya lelah setiap hari. Jadi kalau suatu hari dunia kembali panik, ingat satu hal. Jangan hanya melindungi tubuhmu. Lindungi juga pikiranmu. Karena di era modern, tetap waras adalah bentuk perlawanan terakhir. Kalau kamu pernah merasa pandemi mengubah mentalmu, atau membuatmu melihat dunia dengan cara berbeda, tulis pengalamanmu di komentar. Dan subscribe untuk konten tentang psikologi, sisi gelap manusia, kesehatan mental, dan realita dunia modern yang jarang dibahas secara jujur. Karena terkadang, hal paling menakutkan bukan virusnya, tapi apa yang terjadi pada manusia setelahnya.